Percobaan selanjutnya adalah percobaan hukum Bernoulli. Di sini kita sudah punya hydraulic bench, kita juga sudah punya perlengkapan teorema Bernoulli atau Bernoulli apparatus, dan kita juga punya stopwatch untuk pengukuran debit. Nah, pada hydraulic bench kita ada keran pengaliran air yang nanti akan mengalirkan air pada perlengkapan atau pada alat Bernoulli ini. Di alat Bernoulli ini itu terdapat keran pengaturan debit, ada juga air inlet atau lubang untuk mengeluarkan gelembung udara pada manometer, dan di sini juga kita ada 8 manometer, terus di dalam sini juga ada venturimeter. Nah, pada 8 manometer ini nanti akan dilakukan pembacaan tinggi tekan pada manometer yang pertama sampai 6 yang sudah terhubung ke venturimeter. Di sini ada 6 titik di dalam venturimeter ini yang sudah terhubung ke 6 manometer. Terus manometer yang ke-7 itu terhubung pada belokan yang ada di dalam sini, dan yang ke-8 ini terhubung pada probe yang nanti akan digunakan untuk membaca tinggi energi. Sekarang kita mulai saja percobaan hukum Bernoulli ini. Pertama-tama kita nyalakan mesinnya, kita alirkan air ke dalam alat Bernoulli. Bisa kita lihat di sini, di dalam manometer itu terdapat gelembung-gelembung udara. Nah, sebelum percobaan bisa dimulai, ada baiknya kita mengeluarkan dulu gelembung-gelembung ini. Itu melalui air inlet yang tadi ada di sini. Ini kita buka. Dan kita pastikan bahwa di 8 manometer ini sudah tidak ada lagi gelembung udara. Kalau di sini kelihatan sudah tidak ada gelembung udara, kita tutup. Nah, setelah itu kerannya ditutup. Nah, kita tentukan datumnya itu dengan membuka air inlet tadi. Kita tentukan datumnya itu di ketinggian kurang lebih 150. Kita tunggu sampai permukaan air yang ada di manometer ini stabil, tidak naik turun lagi. Baru kita lakukan pembacaan datum. Nah, kalau kita sudah pastikan ini stabil, permukaan air dalam manometernya stabil dan tidak naik turun lagi, kita lakukan pembacaan ketinggian datum. Itu bisa diisi di form yang ini. Pertama-tama itu tinggi air di manometer saat tidak terjadi aliran, itu datum kita. Kita baca satu-satu. Itu tinggi air di manometer saat tidak terjadi aliran. Yang pertama, di manometer pertama itu 151. Kedua 151, yang ketiga 151, keempat 151, kelima juga 151, dan yang keenam di 151. Ini seharusnya datum itu berada pada kedalaman air yang sama di manometer, namun kadang-kadang ada perbedaan, kurang lebihnya itu sekitar 1 mm. Itu nanti dicatat saja karena kita akan lakukan koreksi pada perhitungan. Nah, di 78 itu tidak perlu dicatat karena pembacaan hanya dilakukan pada manometer 1 sampai manometer 6. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembacaan perbedaan tinggi tekan pada manometer, yaitu dengan membuka keran pengaliran. Jadi nanti kita baca perbedaan tinggi tekannya itu setelah air dialirkan ke dalam manometer. Kita bisa lihat bentuknya di sini. Setelah terjadi aliran, terdapat tinggi tekanan pada manometer.
Kita tunggu sampai permukaan air di manometer tidak naik turun. Setelah itu kita baca pada manometer 1 sampai dengan manometer 6. Nah, kombinasi tinggi tekan itu bisa kita atur dengan mengatur keran debit dan keran pengaliran air yang ada di sini. Jadi nanti kita bisa atur bentuk dari atau kombinasi dari tinggi tekan yang kita inginkan. Biasanya lebih bagus kalau perbedaannya tidak terlalu jauh dari manometer 1 sampai manometer 6. Jadi tidak terlalu curam bentuknya. Nah, kalau air pada permukaan manometer dirasa sudah stabil, tidak naik turun, kita mulai pembacaannya dari manometer yang pertama. Nah, kita dapat isi hasil pembacaan itu di kolom tinggi air di manometer saat terjadi aliran. Yang pertama, manometer yang pertama itu di 178 mm. Pada manometer 5 121. Pada manometer 6 kita sudah dapatkan ketinggian air di manometer setelah saat terjadi aliran pada manometer. Selanjutnya kita akan membaca tinggi energi praktis pada manometer. Nah, setelah kombinasi tinggi tekan yang kita inginkan sudah kita dapatkan, kita akan melakukan pembacaan, tapi perlu diperhatikan, kita pastikan dulu kalau probe-nya sudah berada di luar. Kita tarik dulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan pembacaan dari manometer 1 sampai dengan manometer yang ke-6. Untuk melakukan pembacaan tinggi energi praktis, itu kita memerlukan probe. Kita masukkan probe ini kepada titik yang pertama, tepat berada di titik yang pertama. Ini bisa kita lihat di sini, titik yang pertama. Lalu kita akan lakukan pembacaan pada manometer yang ke-8. Tadi saya sudah katakan kalau manometer yang 8 ini terhubung pada probe. Jadi untuk pembacaan tinggi energi praktis itu dilakukan pada manometer yang ke-8. Tapi kita pastikan kalau probe-nya sudah tepat berada di titik manometer yang pertama di sini. Nanti kita tunggu aliran air yang ada di manometer 8 ini stabil, baru setelah itu kita lakukan pembacaan. Pada manometer yang pertama, tinggi energi praktisnya itu berada pada ketinggian 179. Kita baca di manometer yang ke-8. Selanjutnya, kita tarik kembali probe-nya keluar. Kita pastikan dulu air di manometer 8 ini turun. Lalu setelah itu kita masukkan kembali tepat berada di titik nomor 2. Kita tunggu lagi air di manometer 8 ini naik sampai stabil, lalu kita lakukan lagi pembacaan. Setelah dilakukan pembacaan tinggi energi praktis pada manometer 2, kita tarik lagi probe-nya keluar. Pastikan air di manometer 8 turun. Setelah itu kita masukkan lagi dan kita letakkan tepat berada di depan titik ketiga atau pada manometer 3 yang terhubung dengan manometer 3. Kita tunggu lagi air di manometer 8 naik.
Ini kenaikannya sangat pelan, jadi kita harus benar-benar pastikan bahwa airnya sudah tidak naik turun lagi baru kita baca. Tinggi energi praktis di manometer 3 itu juga sama dengan manometer 2, yaitu 178. Setelah itu kita kembali tarik probe-nya keluar, pastikan air di manometer 8 turun, dan kita masukkan lagi, letakkan di depan titik yang keempat. Terdapat penurunan yang drastis dari manometer 5 ke manometer 6 karena di sini pada ventrimeter itu terdapat pelebaran dari titik 5 ke titik 6. Setelah itu, setelah kita selesai membaca tinggi energi praktis dari manometer 1 sampai manometer 6, kita lakukan pengukuran debit. Caranya sama dengan percobaan ambang, yaitu kita tutup lubang di sini. Lalu kita tunggu air yang ada di sini sampai ke 0. Kita lakukan pembacaan pada 2 liter. Dan kita pastikan waktunya itu berada pada rentang waktu 15 sampai 20 detik. Kita lakukan pembacaan sebanyak 3 kali. Dan nanti kita rata-ratakan itu debit yang akan kita gunakan dalam perhitungan. Pada pembacaan 2 liter pertama, waktu yang dibutuhkan adalah 29 detik, maka kita 27 detik, maka kita pastikan pembacaan itu ada pada volume 2 liter. Kita catat di sini volume 2 liter 27,99. Pada volume 2 liter kedua itu 27,92. Jadi tadi sudah dilakukan pengukuran debit dengan membaca volume dan waktu. Jadi harus dipastikan bahwa perbedaan antara waktu pada volume pertama, kedua, dan ketiga itu tidak boleh lebih dari 0,5 detik atau berkisar pada angka yang sama. Misalnya di sini tadi kita butuh sekitar 27 detik, maka perhitungan atau pembacaan volume pertama, volume pada 2 liter pertama, kedua, dan ketiga itu berkisar di 27 detik. Apabila perbedaannya lebih dari 0,5 detik, misalnya yang pertama itu 26, yang kedua 27, maka harus dilakukan pengukuran ulang. Nah, itu tadi percobaan hukum Bernoulli.